Perkenalkan, nama saya Janeta Makasentis. Saya kelas 10 dari SMK Santo Fransiskus Xavier Suteng. Jadi, saya akan menjelaskan materi tentang sosialisasi dan agen-agen dalam sosialisasi. Nah, sosialisasi adalah suatu proses atau usaha seorang individu untuk mempelajari kebudayaan berupa nilai dan norma yang berlaku di masyarakat untuk menjadi anggota bagian yang dapat berpartisipasi dalam masyarakat itu sendiri. Nah, agen-agen sosialisasi. Agen yang dimaksud di sini adalah pihak-pihak atau orang-orang yang berperan dalam sosialisasi. Nah, sinilah fungsi sosialisasi dalam pembentukan kepribadian terjadi. Pertama, dalam keluarga. Keluarga merupakan pihak pertama yang mengajarkan kita atau memberitahu kita mengenai nilai dan norma yang berlaku. Misalnya, seperti diajarkan sopan santun yang berlaku di masyarakat dan lain-lain. Keluarga ini dibagi menjadi dua tipe. Tipe represif, yaitu tipe orang tua atau keluarga yang tegas dan mengatur segalanya. Contohnya, oh tuh harus bisa masuk jurusan A, atau harus masuk perguruan tinggi B, dan lain-lain. Tipe yang satunya lagi adalah tipe partisipatoris, yaitu tipe orang tua atau keluarga yang ikut berpartisipasi dalam berdiskusi dalam pengambilan keputusan. Kalau misalnya orang tua berdiskusi dengan anaknya, misalnya orang tua diskusi dengan anaknya mau ngambil jurusan apa. Agen sosial pada tahap awal pembentukan kepribadian anak adalah keluarga. Bagaimanapun, anak akan meniru perilaku yang dia pelajari dari orang terdekatnya. Referensi anak tentang apa yang baik dan salah dapat dari keluarga itu sendiri. Hubungan antara sosialisasi dan kepribadian adalah bagaimana agennya dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Kita belajar bermasyarakat, juga belajar menjadi pribadi yang baik. Di sekolah juga merupakan peran yang cukup penting, seperti guru dan pelajaran yang kita terima sepenuhnya guru mengajarkan nilai dan norma, tentunya atau dari pelajaran tingkah laku seperti pendidikan kewargaan negara dan pelajaran lainnya. Unsur-unsur yang ada di sekolah berperan banget mengajarkan kita cara bersosialisasi. Makanya selama berada di bersekolah, kita tidak cuma belajar materi saja, tapi juga kedisiplinan dan tata bicara bermasyarakat. Yang ketiga, media massa. Media massa mencakup banyak hal: radio, televisi, internet, dan lain-lain. Contoh yang paling mudah kita dapati adalah misalnya dalam drama Korea atau film yang kita suka sama karakter dalam film itu. Misalnya kita suka karakternya Han Ji Woo, penggemar startup pasti tahu. Atau kita suka karakter Harry Potter, kita akan mengambil sikap atau sifat karakter tersebut sebagai norma. Atau bisa juga dari berita, misalnya dari berita korupsi, kita akan menganggap bahwa korupsi bukan hal yang baik atau tidak boleh dilakukan dan mengambil itu sebagai norma yang berlaku. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembentukan kepribadian dan faktor-faktor pembentuk kepribadian. Watak dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh kepribadiannya. Semisal seorang anak yang lahir sebagai misal seorang anak yang lahir dan tumbuh di lingkungan religius, lazimnya tindak tanduknya pun bernuansa agamis. Keluarga dan lingkungan tersebut berpengaruh pada proses pembentukan kepribadian anak. Namun, kepribadian tersebut tidak hanya lahir dari
reaksi individu terhadap lingkungannya, melainkan juga proses interaksi antara keduanya. Secara definitif, kepribadian adalah ciri dan watak seseorang yang konsisten yang memberikan suatu identitas sebagai individu yang khas. Sebagaimana dalam tinjauan sosiologi, kepribadian yang merupakan bentuk personalitas yang dinamis, artinya kepribadian terus berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Konsep kepribadian yang dinamis ini dicetus oleh Erik Erikson dari teori psikososialnya bahwa terdapat 8 tahap perkembangan manusia, mulai dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian, sebagaimana dilansir dari Lumen Learning. Nah, setelah dari pengertian, adapun faktor-faktor pembentuk kepribadian. Faktor pembentuk kepribadian dalam pembentukan kepribadian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut. 1. Warisan biologis. Warisan biologis ini muncul dari genetik atau keturunan. Misalnya, bentuk tubuh tinggi atau pendek, kurus atau gemuk. Bahkan dari beberapa penelitian, sebagai penyakit dan watak tertentu juga diwariskan kepada anak-anak di dalam suatu garis keturunan. Lingkungan. 2. Lingkungan atau alam. Lingkungan fisik atau alam. Lingkungan tempat seseorang tinggal juga berpengaruh kepada kepribadian individu. Seseorang yang tinggal di alam tropis lazimnya berbeda kepribadian dengan yang tinggal di padang pasir. 3. Kebudayaan masyarakat setempat. Kebudayaan yang berpengaruh dalam pembentukan kepribadian dapat berupa budaya khusus daerah atau etnis tertentu, cara hidup yang berbeda antara desa dan kota, dan lain sebagainya. Selain itu, kelas sosial, agama, dan pekerjaan masing-masing individu juga berpengaruh membentuk watak dan personalitas seseorang. 4. Pengalaman kelompok. Kepribadian juga dipengaruhi dari hubungan sosial dan pengalaman kelompok, misalnya dengan siapa seseorang bergaul dan berinteraksi, dan lain sebagainya. 5. Pengalaman unik. Setiap orang memiliki pengalaman unik masing-masing yang mempengaruhi kepribadiannya. Setiap pengalaman tersebut pasti berbeda. Kejadiannya sama, namun selalu ada makna dan penafsiran berbeda terkait pengalaman tersebut. Nah, itu saja penjelasan tentang pembentukan kepribadian dan faktor-faktor pembentuk kepribadian. Sekian saja, terima kasih.